sekarang buka buku bahasa Indonesia. Halamannya bab baru ya? Iya. Bab baru di halaman bab 4 halaman 76. So, sebelum masuk ke materi halaman 76. Sebelum masuk ke materi, sini ada yang kosong ya kursinya, siapa? Aira kemana Aira? Lagi seleksi apa? Seleksi tahfiz. Iwan masuk semua ya. Berarti Aira ya yang izin. Oke, Aira yang izin. Nah, sekarang belajar bahasa Indonesia masuk ke bab baru. Kalau sebelumnya kita belajar kemarin itu bahkan ada PR tentang wawancara. Sebelum masuk ke bab baru, kenapa Uji? Sebelum masuk ke bab baru, Ibu bahas dulu tentang wawancara ini. Hari Senin. Wawancara adalah wawancara adalah apa ya kemarin? Kalian kan udah wawancara, bertanya tuh pinter patir. Nanya wawancara itu ya kepada narasumber. Narasumber itu apa? Iya, narasumber itu adalah orang yang ditanya. Baik itu, tadi kan contohnya kayak ayah. Kalian wawancara ayah, wawancara ibu. Nah, itu adalah narasumber dari wawancara. Hasil wawancara dibuat apa? Dibuat laporan wawancara kayak tadi. Itu. Udah tadi setorin semuanya? Udah bagus, hebat. Semuanya beda-beda, jawabannya keren-keren ya. Nah, sekarang masuk ke bab baru tentang ide pokok sama ide pendukung. Boleh ditulis, boleh. Tulis ya. Tulis. Kalau kemarin itu kan baru separoh ya, baru ide pokok doang? Ya. Coba ide pokok. Ide pokok adalah kelompok ini. Ide pokok adalah apa ide pokok? Boleh, Pradit. Ide pokok adalah kelompok itu katanya hal utama yang ada dalam sebuah teks. Ada yang berbeda? Tidak ada, semuanya sama. Abang diam terus. Semuanya sama ya. Intinya ide pokok. Tulis dulu ya. Iya, tulis dulu. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Tahu paragraf? Tahu. Paragraf itu diawali dengan judul. Paragraf itu kalau misalnya dalam teks bentuknya menjorok ya, agak ke tengah, itu namanya paragraf. Kalau yang hurufnya besar diakhiri dengan titik namanya kalimat. Kalau kalimat hurufnya besar diakhiri dengan titik. Kalau paragraf biasanya dalam buku tulisannya agak ke tengah, jadi nggak di pinggir. Contoh, kita buka cerita tentang yang kemarin dikenal karena menari 71.
Ya. Halaman 71, dikenal karena materi. Menari kemana? Materi. Dikenal karena menari. Ya, udah dibaca ya kemarin itu mah. Tadi tulis dulu, sok tulis dulu. Udah belum nulisnya? Cung yang udah. Keren. Yuk, yang lain. Kelihatan gak di belakang Zulfa? Al? Ya. Sambil menulis yang sudah buka bukunya 71 ceritanya. Dikenal karena menari. Paragraf itu nih dilihat bentuknya, pensilnya. Gak apa-apa, pakai dulu yang ada. Ada gak? Ada gak pensilnya? Nih, dibuka 71. Yang namanya paragraf adalah bentuknya agak ke tengah, menjorok. Ya, menjorok ke tengah itu namanya paragraf. Lalu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? 1. Kalau dilihat dari cerita dikenal karena menari, paragraf kesatunya berarti mulai dari mana? Dari kata apa? Yang menjorok loh, yang menjorok ke tengah. Ya, dari kata desa, diakhiri dengan kata boleh, so. Diakhiri dengan kata musik. Ya, ada kata desa, kemudian akhirnya adalah titik ditanda di sini. Namanya itu adalah paragraf. Sekarang kita tentukan apa sih ide pokok dalam suatu paragraf itu. Nih, dilihat dari paragraf pertama dulu. Siapa yang mau baca? Kelompok mana? Sok, oke, kelompok sana. Baca yang keras, paling keras. Buruan. Ini paragraf pertama mana? Berarti kalau paragraf pertama itu yang mana? Iya, coba. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblak. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penarinya memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ya, itu adalah isi paragraf pertama. Lalu apa sih ide pokoknya, intinya yang kalian baca teh membahas apa? Membahas apa? Gerakan? Ya, tarian daerah dari wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu tari seblak. Hebat. Itu adalah ide pokok. Intinya paragraf ini ngomongin tentang tari seblang. Ide pokoknya adalah tari seblang. Tulis. Paragraf pertama itu ide pokoknya tari seblang. Lalu ide pendukungnya apa, Bu? Ide pendukung itu adalah, tulis dulu. Ide pendukung adalah
Nah, ide pendukung adalah gagasan tambahan. Ya, tambahannya dari ide pokok. Tadi, kelompok ini dulu deh yang pertama. Tadi, kalian baca paragraf pertama, itu ngejelasin tentang tari seblang. Terus, kalimat-kalimat selanjutnya membahas tari seblang ini dilakukan setiap tahun. Diyakini menghindari desa dari bahaya. Nah, itu namanya ide pendukung. Judulnya tari seblang, ide pokoknya tari seblang, ide pendukungnya tadi. Tari seblang ini bisa menghindarkan desa dari. Selain itu, tarinya itu pakai siapa saja? Pakai wanita dewasa, ditambahin lagi terus. Terus gerakannya membajak sawah. Iya, gerakannya membajak sawah. Bawa boneka. Ada bawa boneka? Oh iya, bawa boneka. Nah, itu semua namanya ide pendukung. Kalau ide pokoknya tadi Oke, tari seblang. Bagus. Lanjut ke paragraf kedua. Ibu mau kelompok ini bacain semuanya. Baca. Yang ini paragraf kedua. Coba. 1, 2, 3. Desa kedua adalah desa Cempaka dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakan meniru pemuda gagah berani dan menerjang medan perang. Dari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah menarinya. Tari yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Tari dadap. Ya, itu adalah paragraf kedua. Pinter. Udah tahu berarti sampai mana paragraf itu batasannya ya. Sekarang pertanyaannya, dari paragraf kedua itu manakah yang termasuk ide pokok? Bahas apa sih di paragraf kedua ini? Bahas tarian apa? Tarian baris. Tarian baris. Baris itu tarian dari mana? Dari Bali. Itu adalah ide pokoknya. Jadi semua teks ini cerita tentang tari baris. Ya, itu ide pokok. Terus kalau ide pendukungnya yang mana? Dijelasin gak tari baris itu dilakukan oleh siapa? Ada gak? Ada. Dilakukan oleh siapa? Laki-laki dewasa. Oleh laki-laki dewasa. Terus selain itu, gerakannya menirukan apa? Kalau tari baris itu Yang seorang pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Kayak perang tari baris itu ya. Kayak perang dilakukan oleh pemuda, itu namanya ide pendukung. Jadi dijelasin tari barisnya dilakukan sama siapa, tari baris itu lakukannya kayak gimana, itu namanya ide pendukung. Ya, paham? Keren. Sekarang paragraf ketiga. Ya, kelompok. Ya, boleh, sok. Bagus. Inisiatif sendiri. Baca 1, 2, 3. Paragraf ketiga mana? Coba paragraf ketiga. adalah desa Parigin di Kalimantan Selatan dengan tari dewasa kembang. Terus? Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakan meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara-acara. Nah, hebat. Berarti udah tahu ya mana paragraf itu batasannya mana. Sekarang pertanyaannya untuk kelompok ini, manakah yang termasuk ide pokok di paragraf ketiga? Baca apa? Ngomongin tentang apa sih di paragraf ketiga? Yaitu tari baksa kembang. Paragraf ketiga ngejelasin tari baksa kembang. Dijelasin nggak tari baksa kembang itu dilaksanakan sama siapa?
Narinya sama siapa? Perempuan. Para perempuan. Jumlahnya itu ganjil. Ganjil itu berapa aja sih? 1, 2, Ganjil loh. 1, 3, 5, 7. Apalagi? Ya, itu adalah ganjil. Jadi penari dari tari baksa itu ganjil. Ide pokoknya tari baksa ya. Ide pokoknya ngejelasin tari baksa kembang. Ide pendukungnya tadi dijabarin. Tari baksa kembang ini dilaksanakan oleh perempuan. Terus perempuannya ada ganjil. Nah, itu adalah ide pendukung. Bisa tidak? Benar. Bisa nggak? Mana ide pokok, mana ide pendukung udah bedain? Udah bisa bedain belum? Nah, keren berarti, bagus. Sekarang kelompok ini boleh. Paragraf keempat, coba cari paragraf keempat. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para menarinya adalah perempuan kebaya Islam. Minum dulu. Dalam gerakan memulai. Terus Yang badan yang sedikit meniru gerakan pencak silat dan mencari pesan bahwa bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. nah, iya, itu adalah paragraf keempat. Dari paragraf keempat, pertanyaan mana ide pokok? Ide pokok yang mana? Tari umbul. Ya, kalimatnya berarti dari desa keempat adalah Desa Situraja sampai titik yaitu tari umbul. Isinya menceritakan tari apa? Tari umbul. Tari umbul. Di sini dijelasin nggak? Tari umbul itu apa-apa, ada nggak? Tari umbul dilaksanakan penarinya siapa? Perempuan pakai kecamatan, pakai kebaya. Pakai kebaya. Terus menggambarkan apa sih tari umbul ini? Menggambarkan bahwa seorang perempuan juga bisa menjaga diri. Iya, hebat. Ini adalah ide pokoknya itu tari umbul. Ide pendukungnya tadi perempuan, dilaksanakan sama perempuan. Terus tujuannya yaitu memperkenalkan bahwa perempuan juga bisa bela diri. Gitu. Paham? Paham. Bisa? Bisa. Benar. Oke, sip, bagus. Yang kelompok terakhir, coba bacakan sama-sama paragraf terakhir. Sama-sama ya. Ayo ikutan, Alek. Desa di Aceh dengan tari sedati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, Ya. melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Ya, bagus. Itu adalah paragraf terakhir, ke-6 ya. Coba pertanyaannya, manakah ide pokok dari paragraf ke-6? Terakhir adalah desa terakhir ya. Ngomongin apa sih paragraf ini, ngomongin apa tadi, tari apa? Tari sedati. Dijelasin gak tari sedati itu apa sih, dilakukan sama siapa, ada gak? Apa Cena? Tari sedati dilakukan sama siapa? 8 pemuda dan gerakannya itu dibawakan menggambarkan seorang syekh. Syekh itu apa sih? Syekh, para pembantu. Syekh, ustadz, ulama, ya. Jadi menggambarkan para ulama tarian sedati itu. Jadi ide pokoknya adalah tari sedati. Ngomongin tari sedati, ide pendukungnya tadi dibawakan oleh 8 pemuda menggambarkan seorang syekh. Bisa? Bisa tidak? Oh, paham, bagus. Itu adalah ide pokok dan ide gagasan contoh dari cerita yang kalian baca, bahwa ternyata di Indonesia banyak sekali tariannya ya.
Banyak gak? Banyak yang bahkan kalian gak tahu di Sunda. Di Sunda juga ada tarian. Tarian apa? Di Sunda di kita tari apa sih? Jai Pong. Jai Pong itu adalah tarian khas kita ya. Itu adalah ide pokok dan ide pendukung. Bisa bedain ya. Harus bisa bedain. Gunanya apa? Nih, Ikhwan. Gunanya apa kita belajar ide pokok sama ide gagasan itu? Biar apa? Biar kalau ulangan gak nanya mulu. Kalau ulangan teh ibu nomor 1 gimana maksudnya? Ibu nomor 2 itu gimana maksudnya? Ayo, siapa yang kayak gitu kemarin? Nah, kalian harus belajar ide pokok sama ide pendukung. Biar kalian kalau baca soal itu bisa bedain artinya apa isi baca kalian itu. Makanya banyak latihan baca, bedain ide pokok sama ide pendukung gitu, ide pendukung ya. Nah, sekarang kalau sudah paham ide pokok sama ide pendukung, kita latihan. Ya, latihan. Ibu punya satu cerita, judulnya tentang keledai bertelinga panjang. Pernah lihat keledai telinganya panjang? Coba kita baca ya. Ibu punya satu cerita, tapi satu cerita ini panjang, ada 5 paragraf. Wow, ada 5 paragraf ya. Sekarang ibu bagiin, karena ini hanya sepotong kertas, berarti paragrafnya bercampur. Ibu pengen tugas kalian per kelompok ini ya. Susun kata-kata atau kalimat atau paragraf-paragraf yang ibu bagiin itu supaya menjadi suatu cerita yang menarik, nyambung. Baca makanya dari awal gitu ya. Baca dulu baru disambung-sambungin, bisa? Sok biar lebih paham biar lebih paham ide pokok sama ide pendukung. Ada 5 ya, itu baru berapa? 3 2 4 5. Sekarang 1 2 3 4 deh. Ada 4 paragraf. maaf. Ini udah ya. Kamu berdua dulu, sorry, bacanya berdua. Ada 4 paragraf, maaf. Berarti ada yang 1 paragraf 2 orang kerjasamanya. Hayuham. Kamu sendiri ya. Nih. Pak Pedi. Itu sama ya. Pak Pedi. Ini udah belum? Pak Pedi. Ini nih. Ini bentar, salah. Apa? Ada yang sama gak teksnya? Emang cuma ada 4 paragraf, soalnya jadi 1 paragrafnya ada 2 orang bacanya. Ada yang sama gak isinya? Mana sih surat? Oh ini. Ini nih. Susun kalimatnya, ayo. Jangan ketawa. Iya, disusun, ayo. Mana yang paling depan? Yang paling depan apa sih? Ada yang ada judulnya lah, ya itu. Pak Pedi, bukan Pak Dedi. Pak Pedi. Ini udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Atau kasih 1. Susun semuanya berumbuk tuh. Itu kelompok itu berumbuk kerjasama. Ayo kerjasama. Coba disimpan dulu ya. Enak. Kita mah. Iya. Ada yang salah? Enggak. Udah bagus, hebat. Tungguin dulu yang lain. 3 menit ya, Ibu kasih waktu 3 menit.
Baca semuanya kerjasama, kerjasama. Apa? Ada yang sama? Lebih. 1, 2, 3, 5. Ada 5. Iya, 1, 5, 1. Satu orang 1. 1, 2, 3, 4. Oh, ini satu lagi. Susun, semuanya susun aja bikin. Nah, ini yang pertama berarti yang ada judulnya, yang ada pertama. Terus susun di sini bareng-bareng. Ini awas aja coba. Susun aja sini bareng-bareng. Jangan satu-satu di sini. Ini adalah paragraf pertama. Paragraf keduanya mana? Paragraf keduanya baca. Pak Pedi baru saja membeli seekor keledai muda. Keledai itu nantinya akan membawa barang-barang dagangannya. Keledai Pak Pedi itu diberi nama Elka. Menurut Pak Pedi, Elka sangat cantik karena bertelinga panjang dan menjulang lancip ke atas. Hidung Elka juga sangat lembut. Terus mana lagi? Udah itu. Teksnya yang ini. Ayo gabungin. Nah, hari ini adalah hari pertama Elka bekerja. Nah, udah dikenalin, sekarang kerja Elka-nya. Yang mana? Yang udah ini mana lagi? Bener gak? Sama ini mah. Beda, bukan ini. Sok, mana? Gabungin. Mana sama? Iya, bentar ya. Sebentar. Oh, ini satu. Aliur, itu satu. Susun dulu, ayo. Waktunya 2 menit ya. 2 menit lagi, ayo. Ayo. Udah, baru 1. Baru 1 kelompok yang udah. 2. Baru 2 kelompok. Ya, baru 2 kelompok. Yuk, Ibu hitung dari 10 ya. Oh, dari berapa tuh? Dari 20. Ya, kebanyakan. Dari 35. 35, Pak. Boleh. Sok, sedikit lagi. Dari 30, Bu. 30, Ini udah. Ini. Udah berarti segitu. 5. Hari ini dalam Ini satu lagi. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ya, bagus. Yuk, baru 3 kelompok, 2 kelompok lagi nih. Udah, berarti 1 kelompok lagi ya. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah selesai. Duduk semuanya. Duduk semuanya. Udah beres kan? Ayo, udah beres belum? Oke. Lihat dulu teksnya. Lihat. Dua, bener? Kebalik. Bener? Kebalik. Balik. Kebalik apa aku udah nyimpen sih?
Diam. Kebalik. Berarti salah ini kebalik ya terakhir. Nah gitu harusnya. Oke coba kelompok ini. Dah jangan pegang lagi. Dilihat. 1 betul, 2 betul, 3 betul. Salah. Hah? Ini. Bener. Nah, kebalik 1 ya. Hebat. Sekarang ini kelompok ini lihat. Tadi Bu sempet keacak. Sempet keacak. Bu udah kayak kesusun terus. Ah, dibenerin ya? Benerin nggak? Hah? Coba. Gausing Bu. Ya, bagus. Benar. Coba kelompok ini lihat. Ya, apa? Gak boleh. Bagus. Hebat. Ini coba lihat. Satu lagi mana? Empat Ibu. Nggak, udah 4. Satu lagi harusnya ada lagi. Itu ada kan udah dikasih. Kan kata Ibu ada 4 tadi. Oh ya udah berarti. Bagus itu benar. Ya kebanyakan yang benar Ikhwan, malah yang Ahwat yang salah satu. Gimana? Ya papa hebat. Semuanya Iwan benar ya. Sekarang udah disusun, dibagiin ke satu orang satu kertas. Kalau ada yang 6 orang, berarti ikut Atar. Siapa yang nggak ada? Ya, berdua ya. Ini teksnya ya, berdua. Sekarang, udah. Bikin di buku tulis tabel. Satu paragraf aja. Paragraf keberapa? Tulis di buku tulis ya paragrafnya. Ya ini dibikin. Nah dulu. Ini kalian bikin tabel kayak ibu, cuma satu baris aja, satu kolom. Ini buku ya. Tulisin ide pokok yang kalian pegang itu apa dan ide pendukungnya apa. Baca. Sok. Ide pendukungnya mana? Paragraf berapa Bu? Berarti susun lagi barusan, kenapa langsung diambil? Ibu hebat. Aliana. Kayak gimana Bu? Ya udah tuh duduk dulu. Ibu kayak gimana Bu? Ini langsung jawabannya tampang. Gak usah dikasih aja, gak usah dikasih nomor, paragraf we, udah aja. Terus ininya tulis. Ini tulis semua Bu. Ide pokoknya pusing kayak gimana, coba tanyakan ke ibu. Maksudnya di konteks gimana? Ide pokok itu intinya itu jelasin apa, ngomongin apa, baca. Satu paragraf banget. Iya, satu paragraf yang kalian pegang doang. Coba baca dulu. Kalau gak ngerti baca. Udah ambil aja, sekarang ambil satu orang satu. Gak usah ditulis paragrafnya, gak usah. Ini dikasih. Sama titik. Iya. Aku sama sini dong. Mana atuh? Gimana? Aku sampai sini dong. Ayo. Panjang Bu. Gak apa-apa, baca dulu sok. Baca, ini ngejelasin apa. Pak Pedi berusaha mendorong tubuh Elka agar masuk ke terowongan. Itu adalah ide pokok, kan udah ada. Nah, ide pendukungnya mana? Iya, satu kalimat aja. Satu kalimat itu berarti sampai titik. Ini tadi tulis semua Bu. Gak usah, mana ide pokoknya baca sok. Ini Bu, berarti aku sampai sini dong. Iya, ya ditulisnya. Ditulisnya per kalimat aja. Kalau kalimat berarti sampai titik. Iya, di buku tulis. Nih, bikin dulu tabelnya. Lutfi.
Lutfi, lihat ke depan. Bikin dulu tabelnya kayak ibu. Kayak gini. 1, 2, 3. Tabelnya. Sekarang baca. Udah dibaca. Ide pokoknya ngejelasin tentang apa sih Ayubi Al? Ide pokoknya ngejelasin apa, kalian baca itu tentang apa? Tulis. Ide pendukungnya mana aja? Keledai itu telinganya panjang, larinya cepat, kan ada di tulisannya di situ. Ya, so. Iya, satu aja, nggak usah semua. Iya, satu paragraf, bukan satu baris. Itu yang kamu pegang namanya paragraf Al. Iya. Bu, berarti sampai sini doang. Iya, sok tulis. Mana bukunya Ayubi? Ya. Ya udah, boleh kumpulin ya. Iya, maksudnya kalau udah. Iya. Satu aja. Satu aja. Pokoknya kayak gini. Baca dulu, sok. Baca dulu. Kalau gak baca mah gak tahu, dah. Sok baca dulu. Pak Pedi berusaha mendorong Ibu Elka agar mau masuk terowongan. Namun keledai muda itu tetap bertahan. Pedi hanya menyadari sesuatu. Ternyata aku baru sadar kalau terowongan ini agak rendah. Elka tak bisa lewat karena telinganya akan tersangkut di langit dengan terowongan. Nah, ini ceritanya ngejelasin Pak Pedi masukin keledainya kemana? Ke terowongan. Itu ide pokoknya. Ide pendukungnya apa? Ternyata terowongannya nggak cukup, terlalu rendah. Nah, gitu bisa? Gimana Ibu? Oh, semuanya jadi nanya. Baca. Sok baca. Udah dibaca. Ini nyeritain tentang apa? Ibu tanya. Nah, itu adalah ide pokok. Pendukungnya kayak gimana? Dijelasin nggak keledai itu gimana? Ide pokoknya ngejelasin nggak keledainya kayak gimana di situ? Waalaikumsalam. Nah, itu ada namanya ide pendukung. Bukan yang mana ininya, keledainya jelasin nggak saya Soleha? Nah, menjulang lancip, bertelinga panjang, itu adalah ide pendukung yang ngejelasin keledai. Iya. Yang nomor itu yang ide itu. Iya, ide pendukungnya. Ini ngejelasin apa? Dapat idenya apa? Baca. So, ide Pak Pedi apa idenya? Kan ini punya ide nih. Apa idenya? Bu, tulis gak paragraf ide apa? Nah, gitu. Udah. Segitu aja. Nggak usah pakai nomor. Paragraf dulu. Sampai titik. Ibu, pinjam dulu Bang. Apa? Udah belum? Udah sore atau duduk bagan? Iya, sampai titik. Kumpulin yuk yang udah yuk. Ibu, Iya. Sok, nanya apa? Ya, terus itu ide pokok, ide pendukungnya. Nah, iya, itu ada ide pendukung. dari sini sampai sini. Tulis. Iya, gitu. Udah belum? Dah? Dua aja berdua. Mana? Sini atau jangan dibawa atuh Fatir. Mana ini punya? Jangan diambil punya Radit, mana ini? Ini punya Fatir, sok baca dulu. Hari ini adalah hari pertama Elka bekerja. Berarti ide pokoknya hari pertama Elka bekerja. Nah, ide pendukungnya yang mana? Edi meletakkan barang dengan di punggung Elka. Gitu. Kertasnya udah kumpulin ini ya. Oke. Abang bagus. Ide pendukungnya Ngejelasin tentang apa itu intinya? tentang apa itu judulnya? Iya. Judulnya Tentang apa itu? Tentang apa baca? Tentang apa ini ngomongin apa? Kabel ditulis jadi. Iya. Sini. Solih baca. Pak Edi berusaha membujuk Elka
Nah, ini namanya ide pokok. Pak Pedi itu memujuknya dengan cara apa? Yaitu mengusap-ngusap kepala Elka dan berbisik. Ini ide pendukung, ini ide pokok. Nah, gitu. Ini ide pokok bukan? Ide pokok tuh. Iya, ide pokok. Ibu, ini bukan ide pokok. Nah, iya kayak gitu. Ide pendukungnya gimana? Pendukungnya ini dijelasin tentang apa? Tentang Ini ide pokoknya itu Pak Pedi dapat ide, yaitu idenya membuka barang dagangannya di punggung Elka dan mencari sesuatu. ide pendukung. Iya, ide. Ini teh ngomongin ide tentang ide Pak Pedi, yaitu idenya membuka barang dagangannya di punggung Elka. Itu ide pendukung. Iya. Abang, Misalkan hari ini nih abang udah selesai, hebat, bagus. kalau ide pendukung teh kayak gimana, Bu? Ngejelasin runtutannya, ngejelasinnya. Semua. Enggak, sampai titik aja. Ya. Dari awal, dari Enggak, dari intinya dari sini. sini sampai titik ini. Itu ide pokok, idenya apa nih? Yaitu ide Pak Pedi itu membuka barang dagangannya di punggung dan mencari sesuatu. Nah itu udah sampai sesuatu. Udah. Ibu nyampe segini doang. Ide pokoknya yang hari ini adalah Udah, hebat. Kumpulin. Sama LK bekerja. Ibu, aku dari tadi. Iya. Iya Hanifah, Soleh. Siapa yang bekerja sini? Bat. Iya. Satu-satu. Duduk, coba ibu nanti samperin. Duduk. Ibu bacain dari paragraf ke-1. Perhatikan. Pak Pedi baru saja membeli seekor keledai muda. Keledai itu nantinya akan membawa barang-barang dagangannya dan diberi nama Elka. Kumpulin dulu. Menurut Pak Pedi, Elka ini sangat cantik dan telinganya juga panjang dan menjulang lancip ke atas. Hidung Elka juga sangat lembut. Nah, ini teh intinya ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Keledai. Ngomongin keledai. Itu ide pokoknya. Sebentar, ibu lagi jelasin dulu ya. Ide pokok itu tadi yaitu tentang keledai. Ngomongin keledai loh isinya gitu ya. Ide pendukungnya apa? Dijelasin. Keledai itu cantik. Kemudian telinganya Lancip. iya lancip, telinganya panjang. Gitu. Ya, lanjut ke paragraf selanjutnya. Baca lagi. Ini yang ketiga. Ya. Bisa tidak? Paham tidak? Bisa? Coba bacain lagi paragraf kedua. Hari ini adalah hari pertama Elka bekerja. Pak Pedi meletakkan barang dagangan di punggung Elka lalu memasukkannya berjalan menuju terowongan. Si Elka dimasukkan apa tadi? Terowongan. Dimasukin ke terowongan. Nah, itu adalah ide pokoknya. Ya. Hari pertama kerja si Elkanya udah dimasukin. Elka berisik. Masukkan. Gitu ya. Terus ide pendukungnya yang mana? Ide pendukungnya ternyata terowongannya itu tiba-tiba si Elkanya di terowongan tiba-tiba tidak bisa berjalan karena sempit, tidak bisa berjalan karena sempit.
Gitu ya. Yuk kumpulin. Hah? Udah? Nih ya, bagus. Yang lain juga sama buku berarti pokoknya dari semua. Iya, hebat. Berarti yang lain juga sama. Yang lain juga sama kayak gitu. Sok kasih tahu sama Pradit sok kelompoknya. Cekungan. Bagus. Bu, ini pokoknya ini kan. Nah, ide dapat ide ya. Idenya apa? Idenya dijelasin nggak ide si Papedinya apa? Coba pikir. Sangat bingung. Baca selanjutnya bukan di sininya. Ia membuka barang dan Nah, itu idenya. barangnya sampai suatu. Iya. Ya. Saya Hamdi ya. Bagus, hebat. Ya, bawa aja ininya, bawa ke PLS. Ya. Kelompok ini siapa yang udah? Aduh, sini. Udah ibu tanda tanya. Aduh, tanya dulu. Kenapa? Berapa aja, Bu? Satu aja. Satu aja yang tadi dikasih. Nah, Radit udah. Oh, tinggal ide pokoknya ya. Tinggal ide pokoknya. Kelompok ini udah ada yang selesai? Uji? Kita ngerti sini, bantu. Udah dibikin. Sekarang ini ide pokok sama ide pendukung. Nah, ini udah dikasih nama. Ini ide pokok. Pradit, Bu. Iya, jadi Papedinya membujuk LK, yaitu dengan cara apa bujuknya? Dengan cara mengusap-usap kepala LK dan berbisik. Intinya ngomongin Papedi itu ngebujuk si LK. Ini ide pokok yang ngomonginnya. Ide pendukungnya apa? Yaitu membujuknya dengan mengusap-usap kepalanya dan berbisik. Gitu. Iya, ini di pendukung. Tuh. Lutfi. Mana udah belum? Ini doang. Mana belum ngerti sini? Tanya ke ibu. Mana paragrafnya? Ini doang, ini Bu ide. Ya, kayak gitu doang. Mana itunya kertasnya? Ini mah gampang pertama. Ini ngomongin tentang apa? Tentang apa? Keledai. Keledainya dijelasin nggak? Keledai itu Jelasin. panjang dan menjulang lancip. Itu ide pendukung. Kan namanya juga literasi, belajar nulis, belajar baca. Iya. Radit udah selesai ya? Kelompok ini. Yubi. Coba lihat Rehan. Ini Bu kertasnya. Ya. Itu apa, Bu? Ini mananya jatuh? Udah belum? Udah, Bu. Nah, nih. Ya, bagus. Ibaratnya panas Bu Ibu. Tadi Nggak apa-apa. Selamat tahu kamu ngerti. 2 orang lagi di sini. 1, 2, 3 orang, 4 orang di sini. 2 orang lagi. 1 orang lagi. Intinya itu baca ini kemana ya ibu? Siapa? Ayubi ya? Oh Yubi, oh iya 1 orang lagi lupa. Udah. Maaf. Ya, enggak bawa di sini. Iya, Bro. 1 orang lagi. Kalian bisa gak? Ini udah ditulis. Yang ketiga. Udah, ini aja paragraf yang kamu.
Dah. Mana? Kasih ibu. Sama-sama. Apa Nam? Ayah what? Sudah beres? Ya itu gampang kan? Gampang banget. Udah? Coba lihat. LK dimasukkan ke terowongan. Ini hari pertama bekerja, yaitu ini de pokok hari pertama kerja ya LK-nya. Tambahannya hari pertama kerjanya yaitu diletakkan barang di punggung. Ini ide pendukung. Betul. Ayo atuh ayo ini Mama. Mana atuhnya aku? Mana bayinya? Dia pokoknya mah udah. Ibu beres. Ide pokoknya dimasukkan ke terowongan ya. Ide pendukungnya yaitu tidak bisa masuk karena terowongannya agak terlalu pendukungnya terlalu rendah. Terowongannya terlalu rendah. Coba lu gimana? Jangan gambar mulu bisa ibu robek gerak. Jangan, bukan belajar menggambar kok. Kenapa? Hah? Ibu udah beres? Satu orang. Itu udah selesai semuanya ya? Hebat. Ini 3 orang lagi. Ini tinggal 2 orang lagi. Berapa Bu? Itu kali dulu. Iya, ini bisa Aidan. 1 orang lagi. 3 orang lagi. 3 orang lagi. Udah Bu, aku udah beres. 2 1. Ayo. Kamu udah ya? Oh iya, tinggal 2 berarti ya. Kenapa? Kata apa? Latihan poli. Latihan poli sok. Ide pendukungnya terowongannya agak rendah, jadi tidak bisa masuk karena terowongannya rendah gitu. Udah? Oke. Ibu ini habis ini dikemana? Simpan tempelin kalau bisa. Kertas yang paragrafnya jangan sampai hilang, tempelin ya. Boleh dilipet-lipet. Jangan. Rapihin. Ya, buat bahan baca. Dah, sini. Namain paragrafnya biar nanti bisa tahu. Nah, ini bisa. Bagus. Ya. Eja, Baim, Arsen, 3 orang. 4 orang sama Yubi, 4 orang lagi. Ini bisa. Ya, bagus. Coba lihat. Nah. Paham kan? Nah, ini jangan sampai hilang ininya. Mana Baim? Ibu yang aku mana? Tempelin ya ke bukunya, tempelin kertasnya. Jangan sampai hilang. Iya. Nanti aja ya udah selesai semuanya. Jadi paham tidak ide pendukung sama ide pokok? Intinya ide menentukan ide pokok sama ide pendukung itu dengan banyak membaca. Siapa yang hobinya membaca, Cung? 2 orang doang. Iya. Hobinya apa tuh? Nanti merubah hobinya jadi membaca biar tahu ide pokok mana, ide pendukung mana, ya bisa. Nah, itu hari ini kita belajar hanya sampai ide pokok sama ide pendukung, oke? Nanti selanjutnya banyak lagi tentang ide pokok itu ciri-cirinya apa, ide pendukung itu ciri-cirinya apa, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sampai saat ini kita udah gak ada Soli, udah gak ada, udah kesana. Iya, sama-sama. Jadi intinya ide pokok dan ide pendukung itu harus dibaca. Ide pokok adalah inti bahasan, ide pendukung penjelasan dari ide pokok. Ibu rasa sudah cukup ya. Nanti banyak-banyak dibaca.
Itunya jangan sampai hilang, jangan dilipet-lipet kayak gitu. Banyak dibaca, banyak latihan. Kalau baca buku itu baca ide pokoknya apa, rangkum, ide pendukungnya apa, tuh ya. Sok. Bahasa Indonesia udah selesai. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Rabbil alamin. Oke. Ya udah, udah sampai alhamdulillahirabbil alamin. 3. Sama-sama. Ya. Selanjutnya kita belajar BPI, tapi istirahat dulu ya.